2020. Ya, aku buka mulai 2020 itu open online, open PO. Itu bantu teman-teman yang WFH waktu itu. Jadi teman-teman minta dibuatin menu yang tinggal rebus, goreng, atau tinggal masak lah, ready to eat lah. Jadi seminggu 2 kali. Saya kirim. Nah, itu awal-awal selera aku tuh Mbak. Nah, yang paling sering banget yang tiap hari itu waktu awal pandemi ya. Itu teman-teman dari kantor di Mandiri di Sudirman tuh itu Mbak infus water. Infus water itu laku banget. Bahkan saya pernah buat infus water 500 ml dengan saffron. Itu paling mahal tuh, infus water paling mahal 50.000 sebotol tuh. Iya, karena kan waktu saya dapat saffron dari teman dari Afgan ya. Saya coba combine, itu bagus banget. Bahkan sisanya bisa saya pakai buat toner muka. Gitu. Iya. Jadi bagus banget. Wah, ini udah ada Mbak Andayani ya. Iya. Halo Mbak Andayani, apa kabar? Jumpa lagi nih di online nih. Udah lama Mbak. Biasanya kita ada pertemuan kan? Ini sejak pandemi kita online terus. Oh. Iya. Banyaknya kegiatan online ya Bu? Iya. Sejak pandemi hampir 2 tahun kita belum ada pertemuan lagi di komunitas. Biasanya ada pertemuan. Gitu. Halo Mbak Andayani. Udah on belum kah? Belum on kayaknya. Ya jadi seleraku itu waktu awal-awal terbentuk seperti itu Mbak. Memang waktu awal tuh di awal pandemi 2020 bulan pas puasa bulan Mei kalau nggak salah Mei atau April gitu ya. Itu mulai pandemi itu pertama tuh infus water. Terus halo hai Mbak Andayani apa kabar? Baik. Kangen nih. Kali bisa ketemu. Iya, kita mau jumpa terkendala Mr. Covid ya. Betah banget di Indonesia. Udah mau selesai. Iya. Udah si Mr. Covid udah bosan datang si Om. Omikron. Omikron ya. Iya, itu cowok semua itu. Gak selesai ya. Iya, alhamdulillah Mbak Anayi sehat-sehat yang penting ya. Yang penting jaga kondisi badan lah, fit. Yang penting kita sehat semua. Sehat itu mahal sekarang. Harus masuk rumah sakit. Kalau ini sebentar rumah sakit. Wah, rumah sakit senang itu kalau kedatangan kita ke sana. Iya. Jadi harus sehat ya. Harus sehat. Sehat itu di zaman sekarang tuh mahal banget. Mahal, tapi sebenarnya nggak mahal sih. Yang penting kita tubuh kita sehat, bisa jaga kesehatan. Oh, ada Mbak Hesti juga. Apa kabar Bunda? Wah, udah lama nih Bunda Hesti nggak jumpa. Kangen ya. Ya, jadi waktu awal-awal tuh yang paling laku itu tiap hari itu karena mayoritas teman saya di kantor ya di daerah Sudirman, jadi itu infus water tuh saya jual yang 200 ml sama 500 ml waktu itu. Iseng-iseng ya itu pakai saffron gitu, wah ternyata seru juga. Sampai saffronnya habis udah last stock. Nggak, itu karena dapat aja dikasih kan. Saya buat lah, ternyata banyak yang suka pakai saffron. Saya sendiri awalnya nggak tahu loh saffron itu mahal, dan saffron itu ternyata putik bunga loh Mbak. Oh iya itu kan? Kalau iya. Jadi putik itu adanya di saffron itu jenis kayak herbal, dia putik bunga. Itu yang dikeringkan yang digunakan biasanya untuk pasta, untuk makanan kari, dan untuk herbal. Jadi untuk toner kayak buat toner muka, terus buat bahan kosmetik. Per gramnya itu 100 gram itu kalau nggak salah itu 100.000. Karena saya dapat satu pouch itu 600.000 satu botol. 600.000 yang botol kecil segini, saya nggak tahu kalau itu harganya 600.000. Serius.
Itu memang herbal paling mahal di dunia itu saffron. Bunganya Bentuknya kayak, apa, Bu? kalau bunganya itu kayak bunga kencur, tahu? Pohon kencur. Kurang tahu. Gimana ya? Pohon kencur itu kayak di bawah bunga kayak intinya sih kayak jahe. Oh enggak, jahe mah kan tinggi tuh. Iya. Dia kencur itu kayak apa bentuknya sih? Pokoknya nggak terlalu tinggi. Nah, bunganya itu kayak bunga bakung gitu. Nah, tengahnya ada bijinya. Iya Mbak Andayani, mehong banget. Aku sumpah, aku nggak tahu waktu itu kalau itu mahal. Saya masukin buat saffron. Waduh, aku sampai bulan pantesan laku banget. Ternyata mehong. Asli saya nggak tahu. Dapat 10 botol Mbak. Kali 600.000. Tapi untung saya masih punya 4 botol. Jadi saya siapin yang 2 botol itu yang buat infus water. Aduh, aku diketawain temen. Mehong banget emang. Iya. Itu hidup paling bagus di Afgan. Mereka emang di negara apa namanya itu? Afghanistan, Iran, terus Turki. Nah, itu hidupnya daerah sana, Mbak. Dia bentuknya sih emang tinggal di tanah, di tanah gitu. Di daerah sana lah yang jelas hidupnya. Terus yang diambil emang cuman putiknya doang. Oh, iya. Jadi kebayang itu tuh udah melebihi emas harganya kalau di itu. Kalau di daerah sana. Jadi warnanya itu merah. Mau dikeringin, mau begitu diambil dari bunganya sampai dikeringin warnanya tetap warna merah. Dan itu jadi tempat apa sih namanya? Jadi tempat barter malah. Kalah emas. Nah itu. Tapi kalau di Indonesia yang lagi jadi primadona itu moringa. Moringa Mbak. Di Eropa itu mahal banget. Dan itu jadi moringa di Indonesia tuh jadi kayak primadona gitu sih. Belum lagi kayak kayu manis. Itu pokoknya herbal Indonesia tuh jadi primadona banget deh. Kayu manis, terus cengkeh, itu tuh kapulaga, itu mahal-mahal. Benar. Mbak Hesti, apa kabarnya Mbak Hesti? Nyalain dong, udah lama nggak ngobrol-ngobrol, mumpung belum on banget nih. Iya, sambil menunggu yang lain ya Bu. Iya. Mbak Susi, apa kabar? Salam kenal. Mbak Hesti. Halo Mbak Wiwin. Halo, apa kabar? Aduh, lama ini banget pas ya. Nggak kelewat waktunya nih. Biasanya tuh kelewat terus. Lama banget. Aku juga kadang kelewat. Kelewat tiba-tiba jam 8 baru. Iya ada Wiwin. Ini pergi kabarnya Mbak. Ini kabarnya Mbak. Alhamdulillah, aku baru selesai batuk. Oh, minum kencur Mbak. Wow, lama banget. Itu batuk itu ya. Udah pokoknya yang namanya obat dokter, terus herbal yang kentur lah, kunyit lah, jahe disikat semua. Tapi emang lama banget gitu sembuhnya tuh. Betah. 3 minggu kali ya. Aku disuruh istirahat. Ya, memang harus istirahat dulu. Terus jaga pola makan, pola hidup. Makanya teman-teman di sini juga pada hati-hati deh. Itu saya tuh juga batuk juga nggak jelas sebabnya apa, kena siapa. Karena orang serumah tuh nggak ada yang batuk. Padahal saya kan keluar Bun. Padahal saya kan orang di rumah yang paling jarang keluar ya. Tapi malah saya yang kena batuk gitu. Makanya bingung deh. Ini sebenarnya ketularan siapa gitu? Ketularan di mana? Tahu aja batuk gitu, aduh. Iya, tapi emang batuk itu memang nggak mesti ketularan sih Bun. Jadi bisa juga dari makanan juga. Bisa saya juga. Kan termasuk orang yang sensitif Bun. Dari kecil nggak bisa namanya minuman atau makanan yang ada pengawetnya.
sama yang es, pasti saya langsung batuk. Nah itu dari makan minuman deh, minuman yang sekarang kekinian tuh yang dikemas-kemas yang katanya minuman buah terus whatever yang dikemas-kemas, kalau saya minum kalau berasa di leher tenggorokan, oh berarti itu ada pakai gulanya gula biang tuh, karena langsung berasa di sini. Kalau saya paksain hebat tuh Mbak Win. Iya. Mbak Win berarti sektornya hebat tuh. Alhamdulillah. Jadi saya bisa mendeteksi. Emang nggak bisa sih Bun dari kecil. Dari kecil emang nggak bisa yang namanya minum es, terus sama makanan yang ada kayak pengawet-pengawetnya itu pasti langsung batuk. Wah, yang biasa dicekokin jamu pun ini. Iya. Ya gitulah Bun, yang penting sih ya aku sih ngerasain ya Bun, waktu kan aktivitas saya cukup padat juga ya, sering keluar-keluar. Ya emang intinya ini sih Bun, imun kita. Benar. Bun, aku 3 hari loh di Bandung yang ketemu orang banyak dari berbagai daerah. Nah lumayan itu kan? tuh ngeri banget. Wah itu waktu masuk itu sempat antigen kan, hasilnya memang negatif. Cuman yang saya worried itu kan di ruangan seminar itu kan dari berbagai daerah di Jawa Barat ya kan. Tapi kan namanya dalam ruangan tertutup AC. Dalam ruangan bertutup berjam-jam lagi ya. Nah itu satu sesi itu 4 jam. Terus langsung coffee break makan bareng. Ya kan gimana coba? Iyalah, ngeri tuh kayak gitu tuh. Iya, ngantri itu kan tetap makan kan namanya buffet kan ya, terserah, tapi kan tetap ngantri di depan sama belakang saya ada. Makan tetap aja. Makan tetap ngeri. Iya, tapi malamnya itu Bun, nih kasih saya tip. Malamnya itu waktu itu saya berendam bath salt, saya bawa sendiri. Jadi berendam bath salt, terus minum saya diminta disediain infus water sama hotel. Itu alhamdulillah Bun. Jadi nama tubuh kita yang imun kita sih yang harus fit. Iya sampai emang. Saya pulang pun tetap air garam. Nah kelebihan dari infus water yang saya buat itu saya pakai garam Bun. Saya tambahin garam sedikit sama air nanas. Iya, kalau Bunda rajin minum air nanas bagus Bun. Itu detox juga. Nanas disiram air panas, itu yang diminum airnya. Itu semacam alkali alami sih buat tubuh kita. Itu bisa mendetox dan membersihkan organ-organ tubuh kita lah dari dalam. Nah, direndam berapa lama tuh Mbak Win itunya? 15 menit. Disiram pakai air panas, siramkan, diamin. Airnya diminum. Bagus juga malam direbus, disiram, paginya minum pagi-pagi tuh masih perut kosong. Itu bagus buat melancarkan pencernaan juga. Pokoknya kalau saya rajin habis makan makanan Padang, itu kan godaan tak terkira. Padang itu saya harus minum air nanas karena menyerap racun tuh biar keluar semua. Ada ya nih, makasih ya udah beli garamnya. Ada lagi garam baru dari kemarin saya dibawain garamnya, jadi garam kristal banget, itu bagus banget. Benar-benar pure teknik terbaru. Kalau kemarin kan garam geomembran, nah sekarang teknik baru lagi, jadi benar-benar kayak rak-rak gitu. Kalau di Indonesia kan garam termahal itu kan ada kusamba ya, garam kusamba yang di Selat Bali, dia bentuknya kayak kristal gitu, segitiga malah lebih mahal, sekilonya 400.000 kalau nggak salah. Nah itu kalau yang Pangandaran lebih besar-besar, lebih putih. Wait, sebentar deh. Nah, ini dia. Kristal banget kan. Nah, ini bersih banget garamnya. Itu saya buat tambahan buat bikin infus water kemarin. Rasanya enak. Jadi minumannya itu
Dari daerah yang sama, Mbak? Iya, dari daerah yang sama, dari Pangandaran. Karena memang awalnya saya memang ngambil garam, bantu petani garam di Pangandaran lah. Jadi ini teknik baru lagi. Kan sekarang jadi di bawah binaan KKP kan, di bawah binaan Kelautan dan Perikanan. KPKP ya? Itu ya di Dinas Tata Ruang Laut. Nah itu. Jadi sejak itu kan sebenarnya pilot project tuh. Sekarang hampir di seluruh pesisir Pulau Jawa itu pakai geomembran karena lebih bersih, tidak tersentuh tanah. Gitu. Dan itu dipakai untuk semua. Makanya saya pakai buat infus water. Perbedaannya gitu sih. Ya, kayak gini, Bun. Ini saya pakaiin garam nih. Jadi garamnya saya masukin, saya aduk semua. Ini lemon, mint sama timun. Gitu. Yang penting fit aja, Bun. Iya, nanti coba yang nanas itu ya. Iya, coba Bun. Jadi biar ini juga memang kita kan sama ya, fortis ya Bun. 40 tahun ke atas tuh memang harus udah lampu ya tuh. Lampu kuning ya, paling tidak saya juga jadi aware banget ya, namanya kesehatan penting banget. Nah itu nggak cuman dari terutama dari makanan sih. Sakit itu semua dari makanan awalnya, baru gaya hidup, sama ini selebihnya ya pikiran penyakit itu. Halo Mbak Susi, apa kabar? Alhamdulillah, saya dari Padang nih. Mbak Susi, halo dari Padang ya. Hai. Halo Mbak Eti. Padang bagaimana Mbak Susi kondisinya sekarang? Iya, itu di daerah Kabupaten Pasaman. Ya, kalau saya lumayan jauh lah kalau dari sini. Kayaknya banyak juga ada yang meninggal gitu, Mbak. Waduh. Gempa ya? Pasaman. Iya. Iya, saya tadi lihat di grup pada share itu gempa itu kerasa Bun. Ke Padangnya terasa tapi tidak terlalu kuat. Yang Pasamannya kuat. Ya. Ya yang penting jaga kesehatan aja Bun sekarang. Lebih jadi kayak endemik sih sebenarnya itu yang namanya Mr. Covid, jadi betah tuh Mr. Covid lah, Omicron. Itunya sekarang vaksinnya virusnya tuh laki-laki semua kayaknya. Jadi betah, yang penting tapi kondisi di Padang semua kegiatan aman ya, di bawah jam 8 ya. Ya, kalau COVID ya naik juga di sini, naik. Naik lagi. Iya sih, ya mana-mana kayaknya. Jakarta juga jam 8 mereka udah pada tutup sih, public area. Kayak supermarket, mall semuanya jam 8 itu udah tutup. Selebihnya kita aja sih Mbak Susi, yang penting kita jaga kesehatan, imun tubuh. Nah, kita bicara yang sehat-sehat nih. Trik-triknya. Pengalaman saya nih kemarin selama 3 hari seminar, berkumpul dengan banyak orang, sekitar 150 orang. Serem kan? 150 orang dari berbagai daerah, ya kan, bahas tentang garam, tapi bukan masalah tentang garamnya. Saya berdekatan dengan banyak orang dalam satu ruangan, saya sendiri worried loh sebenarnya. Datang sebagai walaupun saya di depan ya sebagai narasumber, cuman tetap kan kita berhadapan dengan orang banyak dalam satu ruangan. Aduh, ngeri-ngeri sedap sih. Iya. Tapi intinya saya minum itu Mbak, saya minta disediain hotel tuh infus water sama mandi air garam. Mbak Susi di sana ada garam kan? Garam laut? Ada. Nah, ya, coba udah pakai yodium itu kan? Ya kalau bisa yang natural Bun. Nggak ada yang di garam sini. krosoknya. Garam krosoknya itu buat mandi. Ya, nggak ada. Nggak ada ya.
Kalau gitu beli sama saya. Aduh, promosi. Iya. Mbak Andayani juga pernah beli. Pokoknya di grup tuh banyak yang beli garam. Garam saya seperti ini, Mbak Susi. Jadi ini garam natural asli yang nggak pakai yodium pabrikan. Jadi natural. Itu bisa buat makanan, buat minuman, buat bahan baku kosmetik juga bisa. Buat bahan baku obat-obatan medikal juga bisa. Ya kalau nggak salah ada Mbak Lili ya. Mbak Lili. Sobi antik, Cilili. Nah itu garam itu buat semua, gitu. Jadi tipsnya pakai garam itu sekarang bisa dimasukin Mbak kalau buat beli minuman. Kasih sedikit ini infus water saya kasih air garam, kasih garam sedikit. Jadi bagus. Dia buat menetralisir juga. Gitu Mbak Susi. Iya. Berapa sih harganya? Kalau garam saya 500 gramnya itu 20.000. Wah ada iklan, sekilas iklan. Batagor Hanet. Iya. 20.000 setengah kilo. Iya. Garamnya seperti ini, dia kayak kristal putih bersih. Kalau saya pakai buat bath salt, buat merendam, buat mandi berendam. Itu. Yang penting ini Bun, jaga imun aja, vitamin C alami bisa dibuat sendiri. Nanti saya coba ajarin, kita sharing ya Bun, biar ya. Paling tidak kita sebagai di komunitas bisa saling kasih info. Bagus banget buat itu, buat kesehatan. Nah, Mbak Hesti juga tuh pakai jamu memang harus dipakai garam, memang zaman dulu. Itu nenek saya juga kasih tahu dari zaman saya masih kecil. Saya bingung, nenek saya bikin jamu kok dikasih garam. Ternyata bagus. Jadi saya itu mungkin Mbak Susi, Mbak Hesti, Mbak Andayani atau semua yang ada di sini, kalau ingat ya ajaran nenek-nenek kita mungkin yang masih mengenal nenek-nenek kita. Jadi saya dulu emang sering lihat nenek saya kalau bikin jamu itu dikasih garam. Terus berendam kaki pakai garam. Ternyata sekarang dipakai lagi walaupun dengan versi yang modern ya. Kamu jam dulu memang garam murni, garam dari laut itu buat kerendam kaki yang rematik, terus bisa ditambahin buat jamu itu garamnya gitu kan. Saya pikir garam itu cuma buat masakan, ternyata enggak. Setelah saya pelajarin ya, ternyata itu bagus. Bahkan infus yang kalau kita di rumah sakit tuh, infus itu dari garam, dari air laut. Iya. Gitu, jadi benar-benar bagus sih. Sehat lah, yang penting seperti itu. Mbak Ika, mulai jam berapa ya? Oke, kita mulai aja ya Bu ya. Ini juga teman-teman sudah mulai berdatangan ya. Siap. Boleh. Monggo Mbak Ika. Oke. Saya ucapkan selamat datang ya teman-teman yang sudah bergabung. Selamat malam juga nih buat Bu Wiwin. Iya, selamat malam Bu Wiwin dan juga teman-teman sudah hadir ya. Oke. Buat teman-teman di sini mungkin ya sudah nggak asing ya sama Bu Wiwin. Karena Bu Wiwin juga menjadi salah satu narasumber kami ya yang pastinya sudah. Mungkin teman-teman di sini juga sudah kenal ya, banyak yang kenal. Atau kalau mungkin di sini teman-teman ada yang belum kenal sama Bu Wiwin, saya perkenalkan dulu nih ya. Oke, jadi Bu Wiwin ini adalah seorang owner dari Java Mahakaya, selera Kumaitaste dan juga Creative Arts dan mompreneurs yang telah berkiprah di media, event, kuliner hingga entrepreneur.
Beliau punya moto hidup beranilah berbeda karena yang biasa sudah banyak ya. Karena itulah segala sesuatu yang menarik perhatian pasti akan ditekuni dan dipelajari oleh beliau. Bagi beliau merubah sesuatu yang biasa saja menjadi luar biasa itu keharusan, istilahnya adalah from zero to hero ya. Buat teman-teman yang ingin mengunjungi dan melihat workshopnya bisa berkunjung ke Jalan Haji Nudin nomor 78 Karangtengah Lebak Bulus Jakarta Selatan ya. Nah, ini kan mungkin dari teman-teman ada yang baru bergabung ya. Boleh dikenalkan dulu nggak sih profil dari Seleraku My Taste ya kepada kita semua? Silahkan Bu. Boleh ya, selamat malam semua. Terima kasih loh Mbak Sobi Antik, terus Mbak Lili Cilili, Mbak Ika yang sudah mengundang saya sebagai narasumber. Senang banget, kesempatan banget saya hadir dengan versi Seleraku My Taste, biasanya West Java. Sekarang dari Seleraku My Taste. Nah, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Wiwin Hospitalia. Mungkin saya lebih aktif di Instagram sebagai mompreneur dan kreatif. Nah, Seleraku My Taste itu sebenarnya awalnya adalah resto online yang dibuat pada awal masa pandemi, itu tahun 2020. Bulan April kalau nggak salah, menjelang bulan puasa ya. Jadi Seleraku My Taste itu hadir untuk memenuhi kebutuhan teman-teman saya yang di WFH. Yang WFH di rumah atau di apartemen yang automatically nggak bisa keluar untuk berbelanja. Sedangkan berbelanja juga kalau di apartemen tuh ditutup gerainya, karena kan waktu pandemi awal tuh parah ya, itu harus ditutup semua tuh, kayak kafe segala macam itu harus ada jam-jamnya. Nah, disitulah Seleraku My Taste tuh awalnya hadir. Nah, sebagai orang yang kelebihan energi positif dan kreatifnya kebangetan, apalagi keponya juga maksimal. Jadi saya coba kreatin tuh namanya Seleraku My Taste, sampai bikin logo, sampai motonya itu apa. Jadi resto online yang saya buat untuk memenuhi kebutuhan teman-teman. Waktu awal sih kita open order ya untuk untuk makanan support teman-teman yang di WFH. Makanan utamanya itu dia nasi bakar, terus ada sambal kecombrang, dan juga makanan ready to eat ya, kayak ayam panggang, ayam ungkep dan lain-lain. Nah, tapi ada satu momen yang awalnya permintaan. Jadi teman saya yang berkantor yang kadang harus WFO ya, work from office, itu paling tidak kan garda terdepan tuh harus maju menghadapi musuh head to head dengan virus tuh kan, karena harus masuk dan ya mau nggak mau mereka juga sebenarnya takut, cuman karena ada tugas dari kantor harus WFO ya otomatis tuh gimana nih akhirnya, Mbak tolong bikinin gue infus water dong, ya gue di office nih gitu. Oh ya udah, infus water apa ya, saya juga awalnya nggak tahu. Pas saya pelajari, aduh ini mah minuman zaman dulu nih, versi modernnya dari jamu lah kalau pemikiran saya waktu itu. Akhirnya tercetuslah saya bikin infus water yang fresh, dan itu senang banget teman-teman saya yang di perkantoran sekitar Sudirman tuh. Setiap hari saya bikin yang 250 mili sama yang 500. Jadi kalau yang 500 mili waktu itu saya pokoknya cuman lemon, serai, jahe, sama mint itu terus ya kan. Nah waktu itu karena kan di dalam itu vitamin C, terus serainya juga bagus buat melancarkan peredaran darah, mintnya juga bagus untuk netralisir. Nah itu saya buat infus water. Jadi intinya itu hadir, Seleraku My Taste itu hadir, dan infus water itu hadir pada saat awal pandemi, dan itu bagus banget untuk menjaga imun teman-teman saya yang WFO dari office. Jadi seperti itu ceritanya, infus water saya hadir by Seleraku, seperti itu Mbak Ika. Okay. Di awal pandemi lah. Kalau sekarang sudah sudah ada yang offline, kedai offline-nya sudah buka? Enggak, kalau Seleraku My Taste itu emang online resto, jadi made by order, by request. Oh, okay. Sekarang lebih ke open donasi. Jadi saya buat resto itu untuk kayak teman-teman yang pengen donasi untuk ngasih makan
pejuang jalanan atau yayasan yatim baru saya buat. Jadi seperti itu. Main aman lah. By online. Jadi seperti itu, Mbak. Oke, jadi tunggu Iya. Semoga makin sukses ke depannya ya Bu Wiwin ya. Amin, 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 amin. Nah, makanya saya ingin sharing-sharing lah. Nah, teman-teman, hidup di tengah-tengah masa pandemi seperti sekarang ini, pasti banyak banget hal yang kita upayakan untuk menjaga kekebalan tubuh dan juga imun. Rajin mencuci tangan, berjemur, dan lain-lain. Tak luput kita juga harus memperhatikan nih dari segi makanan dan minuman yang kita konsumsi. Satunya infus. Infus kali adalah air yang telah diasati dengan buah maupun rempah-rempah. Minuman sehat ini dipercaya toksik dengan buah atau sayur yang ada di dalamnya. Nah, untuk lebih jelasnya dan seberapa pentingkah perannya untuk menjaga imun tubuh, malam ini akan media visual yang lebih diminati oleh kita semua. Oleh karena itu teman-teman tetap stay tune terus ya sampai acaranya selesai karena pastinya akan menarik dan bermanfaat banget buat kita semua. Dan buat teman-teman kalau sudah tertarik nanti bisa langsung itu aja ya dituliskan di kolom komentar, nanti akan saya bantu bacakan supaya kita juga ada interaksi ya Bu Wiwin ya. Jadi nanti menjelaskan sambil kita tanya Ibu ya. Ya, jadi nanti kalau teman-teman mau ada yang ditanyakan di kolom chatnya aja ya, karena saya kan pakai handphone, jadi saya dan satu lagi saya tipu, jadi nggak bisa ngetik-ngetik, takut salah ngetik. Nah, lebih enak nanti di kolom chat aja keluhannya apa, terus apa, insya Allah saya bantu jawab gitu. Oke, Mbak Ika, silakan Mbak Ika. Atau kalau sharing yang lain juga boleh ya Bu ya, pengalaman di masa pandemi. Boleh. Mungkin dikasih lihat dulu sekilas videonya Mbak, biar ada gambaran. Oke, jadi kita putarkan untuk videonya dulu ya Bu ya. Betul, silakan Mbak Ika. Oke, Bu Lili bisa dibantu ya Bu? Tolong bisa dibantu. Oke, sebentar ya Bu, kita putarkan. Makasih Cilili.
Oke, itu dia tadi untuk videonya ya Bu Wiwin ya? Ya betul, itu sekilas penjabaran tentang infus water. Mostly saya lebih suka pakai buah ya, karena kandungan vitamin C-nya yang saya kejar kalau untuk infus water pakai buah itu. Jadi memang kalau di seleraku awalnya kita dari buah-buahan ya infus waternya, dan itu paling banyak disukai ya, terutama buat teman-teman saya yang di office yang di daerah perkantoran, karena banyak banget mengandung vitamin C. Nah jadi kelebihan dari infus water yang seleraku buat itu, yang saya buat itu saya pakai air nanas. Jadi sekilas info aja ya teman-teman, air nanas itu sangat bagus banget buat tubuh karena dia sebagai alkali ya, alkali alami yang bisa mendetoks dan menyerap racun dari dalam tubuh. Dan juga kandungan vitamin C, kalsiumnya bagus banget buat tubuh. Makanya saya selalu untuk infus water saya selalu pakai air nanas. Jadi air nanas itu nanas terserah nanas apa aja, cukup dipotong, dibersihkan, lalu disiram air panas dan kasih sedikit garam ya teman-teman. Nah itu buat balancing. Jadi sama fungsinya itu bisa buat menyerap racun dalam tubuh, radikal bebas. Jadi semuanya saya mix jadi satu ya dalam infus water itu, baru ditambah buah-buahan. Nah buah selain nanas itu saya pakai lemon. Kenapa lemon? Karena aman buat yang penyakit lambung. Saya jarang pakai jeruk nipis. Jeruk nipis itu memang bagus, tapi nggak aman buat yang punya penyakit mah. Jadi kalau punya penyakit mah, saya kasih infus water yang pakai jeruk nipis itu langsung kambuh mahnya, karena itu kandungan asamnya sangat membunuh ya. Ibaratnya bikin mahnya itu bikin perih banget, itu kandungan basanya tinggi banget, jadi bikin perut sakit. Nah jadi saya coba balancing pakai lemon yang seperti ini. Nah ini senang banget, seger banget. Lemon itu sekarang banyak yang lokal ya. Saya pakai lemon lokal. Ini kalau yang impor mungkin kualitasnya agak sedikit besar. Jadi saya pakai yang lemon lokal. Ini biasa banyak ya dijumpai di pinggir-pinggir jalan juga, sekilo. Sebungkus 10.000 kalau nggak salah, isi 4. Nah saya suka banget pakai ini karena selain bagus, warnanya cantik, juga kandungannya juga bagus, aman juga buat lambung. Jadi saya selalu pakai lemon ya, nanas, lemon. Nah yang kedua saya selalu pakai daun mint. Daun mint itu juga bagus untuk tubuh karena dia unsur menghangatkan juga. Mint itu banyak kandungannya. Nanti saya share ya ada beberapa resep andalan dari seleraku yang bisa dipergunakan baik untuk sebagai imun, sebagai detox, ataupun sebagai buat mengurangi kadar gula, terutama yang punya sakit gula ya, diabetes. Nah itu saya kasih share deh tips-tipsnya, karena itu itu adalah resep yang saya coba combine dari resep nenek saya zaman dulu. Jadi mungkin kalau yang suka jamu-jamuan, saya adalah termasuk orang yang waktu kecilnya sering banget dicekokin sama jamu. Jadi saya tuh nggak terlalu suka sama obat-obatan Mbak Ika. Saya jarang minum obat dah. Pil itu susah banget dinelennya. Kalau obat dalam bentuk pil itu saya susah banget nelennya. Jadi saya biasa pakai herbal. Mungkin kalau zaman sekarang mau tolak angin ya. Iya betul. Gitu. Jadi mungkin hadir dalam versi yang lebih modern ya. Nah, selain nanas, saya juga ada timun. Nah, timun itu juga bagus buat tubuh. Dia selain mendinginkan, juga kandungan kalsiumnya juga bagus. Dia bisa ngurangin aritmetis, apa sih bahasa istilahnya lah. Pokoknya istilah awam aja ya. Jadi kandungan buat terutama yang panas dalam ya. Timun itu juga bagus. Nah, timun juga bagus buat yang aman, juga buat penderita diabetes. Saya ada keturunan diabetes, jadi ada beberapa buah yang memang dari zaman nenek saya dikasih tahu.
karena turunan saya turunan diabetes, jadi dari nenek saya kasih tahu nih apa aja yang nggak boleh kamu minum gitu, selain karbo ya. Jadi ada beberapa jenis buah yang harus saya hindari gitu. Nah, selain itu ada namanya sereh. Nah, saya suka banget sereh lemongrass itu. Kalau bahasa Inggrisnya lemongrass ya. Keren banget istilahnya lemongrass. Jadi sereh itu bagus buat juga untuk penetral ya. Buat melancarkan peredaran darah juga ya. Buat menghangatkan tubuh juga. Dan si sereh ini juga seksi. Seksinya apa? Karena dia bisa multifungsi. Bisa buat masakan. Buat kecantikan juga. Bisa buat oil juga. Nah itu udah kebayangkan multifungsi seperti itu, berarti khasiatnya bagus banget. Itu bisa hadir dalam bentuk minuman, bisa hadir dalam bentuk makanan, dalam obat-obatan, medik segala macam. Itu sereh itu juga seksi banget karena dia bisa digunakan di semua unsur ya. Nah jadi itu, selain itu ada jahe. Nah jahe itu juga bagus. Jahe juga sangat bagus buat tubuh selain buat jamu. Nah jahe itu juga bisa hadir dalam infus oil ya, infus water. Jadi bisa diiris-iris karena dia sifatnya juga bagus buat tubuh, buat yang terutama yang yang punya peradangan di sakit perut ya, di area perut misalnya kayak diabetes, terus kayak ginjal, itu aman banget. Jahe itu aman, pokoknya bahkan buat anak kecil pun aman. Infus water itu asal di bawah 5 jangan balita ya. Nah itu jadi bagus banget. Kelebihannya juga yang sekarang ini saya pakai teh hijau. Jadi saya pakai teh hijau Mbak Ika, infus waternya. Jadi makin bagus banget. Nah jadi infus waternya itu saya selain air nanas pakai green tea. Green tea hijau, teh hijau alami saya pakai yang super peko. Nah ini istilah lagi ya. Teh itu ada macam-macam jenisnya. Kalau yang paling pucuk itu namanya white tea, itu mahal banget. Itu bisa sampai ratusan ribu per kilonya. Yang keduanya itu power gun. Dia teh yang pucuk kedua, ketiga itu bentuknya kayak melinting gitu, jadi bulat-bulat kecil. Kalau yang pakai ini saya pakai adalah super peko, daun yang ke-4 dan ke-5 ya. Nah itu bagus banget, itu berupa daun jadi seperti ini. Nah ini jadi buat seru-seruan Mbak Ika. Nanti pertanyaan yang bagus akan dapat giveaway dari saya. Wah keren nih. Nanti ini ada calming tea dan spicy. Kalau spicy itu teh hijau saya combine dengan herbal. Kalau yang calming tea itu teh hijau saya combine dengan bunga-bungaan. Jadi seru kan tehnya. Jadi ada teh bunga-bunga, teh spicy. Jadi infus waternya bisa dijadiin infus water, bisa dijadiin buat minuman. Green tea-nya itu. Oke, jadi sekilas seperti itu Mbak Ika. Oke, berarti dari manfaatnya juga sudah terlihat jelas banget ya Bu ya. Banyak sekali karena menggunakannya itu juga menggunakan bahan-bahan yang memang alami banget ya Bu ya. Rempah-rempah. Jadi alami banget dan itu semuanya ada di dapur. Jadi kalau mau bikin infus water nggak perlu harus nyari yang impor-impor, pakai stroberi lah atau apa. Yang ada di dapur aja deh. Lemon, kalau ada lemon ya bisa pakai lemon. Ada jahe dicampur serai pakai lemon, ya itu juga bagus buat tubuh. Yang penting buat imun, menjaga imun, bagus banget. Yang jelas pertama bikin infus water itu harus selalu disiram air panas dulu ya. Didinginkan supaya mungkin kalau bahasanya supaya keringatnya keluar dulu. Supaya keringatnya keluar dulu baru disiram air dingin, air biasa. Baru itu bisa dijadikan infus water, nggak langsung diminum ya. Kita diamin dulu baru bisa ya sekitar sejam udah dingin baru bisa kita gunain. Itu masa kadaluarsanya cukup 12 jam ya Mbak Ika infus water itu. Iya, ini juga buat info buat teman-teman. Infus water itu nggak bisa nggak habis hari ini, besok saya minum, itu bahaya banget, nggak boleh.
Karena apa? Itu mungkin tahun 2020 apa 2020 kalau nggak salah ada satu kasus di mall apa gitu ya. Itu ada satu gerai yang menjual infus water. Karena nggak habis, malah hari ini dia taruh di kulkas. Besoknya dijual lagi, ternyata malah itu orang yang beli itu masuk rumah sakit semua. Nah, jadi sekedar info aja, saya pernah lupa. Jadi memang saya udah dikasih tahu kalau infus water itu nggak lebih dari 12 jam. Nah, saya lupa waktu itu, saya mau minum tapi keburu ngantuk. Itu infus water air nanas, lemon, jahe, dan serai, Mbak Ika. Itu ditutup rapat, botol 500 mili ya. 500 mili waktu itu saya taruh di atas kulkas. Karena kan saya nggak bisa ya, air dingin. Saya taruh di atas kulkas. Apa yang terjadi begitu saya bangun besok paginya, itu botol yang tertutup rapat itu bisa pecah jadi 4. Wah. Jadi kebayangkan, itu ternyata mengandung gas. Jahe, nanas, terus serai itu kalau lewat dari 24 jam apalagi di dalam kondisi tertutup seperti ini, tertutup rapat, itu bisa pecah, menguap, gasnya keluar, dan beneran Mbak itu pecah jadi 4 bagian. Hanya botolnya aja yang tertutup, cuman ininya pecah jadi 4. Oh, oke. Jadi benar-benar pecah, padahal ini waktu plastik PET kan. Jadi tebal banget botol plastiknya, tetap itu kebayangkan gasnya itu yang melendung terus pecah biar gitu. Jadi saya baru ternyata ini pantas itu yang 24 jam yang kejadian infus water dijual lagi itu ternyata di perut itu bisa jadi, dan itu hasil fesesnya ya. Begitu mereka diare, fesesnya warna hijau Mbak Ika, kayak lumut. Jadi itu benar-benar si gasnya itu bahasanya itu mungkin racun, gas yang berubah jadi racun itu benar-benar menjadikan itu si feses itu jadi racun semua, jadi warna hijau, dan itu sempat masuk rumah sakit, sempat masuk jadi berita juga. Nah jadi itu ya teman-teman ya, hati-hati ya, infus water itu nggak lebih dari 12 jam ya, jadi harus langsung dikonsumsi, nggak boleh lewat dari 12 jam. Dan itu harus fresh ya, nggak boleh dibesokin lagi, wah nggak habis hari ini, buat besok lah, jangan, not recommended ya, itu bahaya banget. Jadi namanya infus water itu harus Mbak Eti ini ada pertanyaan Mbak Eti, Mbak Ika boleh ini kan ya? Ya. Dari Mbak Eti, Mbak Wiwin, apakah ada aturan dalam memadukan bahan-bahan yang akan digunakan untuk infus water? Basically selama saya buat infus water sebenarnya nggak ada aturan ya, asal sesuai dengan takaran aja. Kalau misalnya herbal dicampur dengan lemon itu nggak masalah. Gitu. Sampai saya belum pernah menemukan sih ada aturan untuk bikin infus water perpaduan, belum ada. Yang jelas selama itu buah, sayur, herbal itu aman selama penggunaannya tidak berlebihan. Nah, karena berlebihan itu nggak bagus gitu. Dan perlu diketahui ya teman-teman semuanya, kalau bisa infus waternya dikasih garam sedikit ya. Itu buat balancing. Jadi benar-benar kandungan imun, vitaminnya juga dapat, terus yodium yang diperlukan untuk tubuh juga dapat. Karena garam itu mungkin kayak kalau di rumah sakit kayak infus yang di ICU itu. Nah itu jadi buat balancing kalau kita supaya tidak dehidrasi juga, dan bagus banget buat tubuh. Jadi seperti itu Mbak Eti ya, Mbak Eti ya. Ya jadi yang nama garam ya boleh. Itu kalau bisa ujung sendok teh ya, Mbak Eti. Mbak Uis ya. Jadi yang namanya garam itu jangan terlalu banyak. Biasa kan kalau namanya terlalu banyak itu juga nggak bagus. Yang jelas itu nanti garamnya itu seujung sendok teh aja sih buat ngebalancing. Kan masakan juga kalau tanpa garam rasanya juga hambar ya. Ini saya juga kalau bikin infus water, kalau nggak pakein garam sama pakai garam beda rasanya.
Jadi rasanya lebih asam banget gitu kan. Tapi kalau ditambah garam, rasanya lebih agak sedikit gurih-gurihnya gitu, Mbak. Jadi dikira-kira aja supaya balance gitu ya, Ibu ya? Iya, gitu. Jadi di ujung sendok teh aja. Seperti itu ya, Mbak Wis ya. Coba deh di rumah rasain. Bikin infus water yang pakai lemon, terus pakai serai, pakai jahe, terus yang pakein garam sama enggak itu beda rasanya. Kalau pakai garam lebih ada nyawanya, ibaratnya balancing gitu. Saya soalnya sering bikin, oh ternyata ini rasanya beda ya kalau nggak pakai garam. Itu sih, Mbak. Jadi lebih ke buat natural menetralisir garam itu. Karena nggak cuma buat minuman, buat kecantikan juga bagus kan? Buat bikin sabun juga bagus. Jadi seperti itu Mbak Ois. Makasih banget ya pertanyaannya. Saya catat. Kayaknya ada 2 nih Bu. Atau gimana? Boleh. Oke. Jadi ini ada pertanyaan lagi. Oh, ini dari Mbak Ais Eti. Coba dia pakai garam sesuai masukan Mbak Wiwin, karena biasanya nggak pakai garam, jadi memang rasanya sangat tajam banget. Ya, jadi memang harus ada aturannya ya, dan air panasnya itu memang nanasnya itu harus disiram air panas dulu. Harus disiram air panas dulu supaya keringatnya keluar. Ya, supaya rasanya lebih keluar gitu. Baru kita siram air biasa, ditambahin sedikit garam. Jadi pada saat disiram air panas lah tambahin garam ya sedikit. Baru siram air dingin, diaduk rata baru siram air dingin. Jadi seperti itu Mbak. Makasih banget pertanyaannya. Jadi ada pokoknya yang pakai garam dan enggak. Kita next ya Bu, ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Andayani. Untuk larutan air nanasnya, prosesnya nanas disiram air mendidih, lalu nanas diangkut atau nanas direndam dengan air mendidih beberapa menit? Itu untuk air nanas disiram air panas ya, air panas terus didiamkan selama 15 menit. Yang jelas supaya air si nanasnya itu biar keluar semua. Khasiatnya vitaminnya juga biar keluar semua juga, biar ngebalance dengan airnya, karena kan yang kita minum kan airnya ya, air dari hasil perpaduan dari bermacam buah yang punya khasiat dan punya unsur vitamin macam-macam ya, ada vitamin C, kalsium, yodium, jadi balance banget. Jadi itu harus jangan disiram air dingin, air panas dulu. Dan lebih bagusnya lagi kalau malam sebelum tidur itu air nanas disiram aja air panas, terus dinginin. Besok pagi begitu bangun masih belum minum apa-apa, coba ditambahin sedikit air hangat diminum. Itu untuk menetralisir ya, untuk netralisir seluruh racun dalam tubuh, mendetoks. Itu bagus banget. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba langsung mau ke belakang. Nah, itu bagus sebenarnya. Yang bagus banget tiap hari itu ada rajin absen ke belakang ya. Itu bagus banget. Kalau dalam waktu 3 hari kita nggak absen ke belakang, itu berarti something wrong nih. Nggak balance cara makan kita. Itu nggak sehat juga. Kan sesuatu yang kotoran itu kan harus dibuang, ya kan, bukan disimpan, bukan. Kalau tabungan nggak apa-apa, tapi kalau kotoran dalam tubuh disimpan selama 3 hari ya nggak bagus juga buat tubuh, malah berbalik, dia akan jadi racun yang mengakibatkan sakit, ya ibaratnya kan tubuh kita kalau kena listrik deh, kalau korslet dikit kan menyebar. Begitu pula dengan tubuh, kalau misalnya ada inside kita udah kotor, terus tidak dibuang keluar, itu berpengaruh ke organ tubuh yang lain, gitu. Akhirnya itu kita nggak fit, terus diare, terus lemah, terus penyakit timbulnya ya kayak sembelit, terus diabetes, terus macam-macam lah penyakit organ tubuh. Jadi seperti itu ya teman-teman. Paling tidak kita 2 hari sekali gitu kita itu udah rajin ke belakang.
Jadi ritmenya seperti kalau 3 hari nggak rajin ke belakang, coba minum atau enggak makanan buah ini deh, buah pepaya atau pisang paling cepet gitu. Jadi kalau apalagi kalau habis makan ini makanan sejuta umat, makanan Padang. Nah, itu saya rajin banget habis makan Padang langsung minum air nanas atau enggak minum air lemon itu yang banyak buat netralisir yang lemak-lemak dalam tubuh itu biar lancar perputaran. Yang penting badan kita itu kayak kalau kata nini saya, badan tuh kayak mesin. Kalau mesin kita nggak sering kita bersihin, sering kita panasin, sering kita kotoran yang keluar sering kita sikat, kita bersihin, itu akan bagus tubuh kita. Jadi tubuh kita juga harus butuh perawatan di dalamnya. Jadi bukan di luar aja yang butuh perawatan ya teman-teman. Tubuh kita juga butuh asupan vitamin, harus diperhatikan. Wah, ini udah 3 hari belum GAB, berarti kita nih ada yang salah nih, pola makan kita kah? Atau tubuh kita kah, pola hidup kita yang nggak teratur, tidurnya atau gimana gitu. Yang jelas sih karena tubuh kita itu ibarat botol, jadi harus dikeluarin, harus sering dicuci ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kalau lewat dari 3 hari, wah itu udah nggak sehat banget. Udah obatnya cuma 1, itu makan nana, makan pisang atau enggak pepaya langsung. Nggak lama pasti langsung absen ke belakang. Silakan coba. Jadi seperti itu ya teman-teman. Yang namanya tubuh itu juga perlu vitamin. Vitamin banget, asupan. Apalagi yang nunjuk coba yang 40 tahun ke atas. Itu udah lampu kuning ya teman-teman. Glory Wong, welcome. Mbak Kris, siapa lagi tuh? Kita ada berapa audiens Mbak Ika? Sebentar, coba saya cek dulu. Berapa ya? Berapa ini? Jadi tadi pertanyaan dari Mbak Hesti, Mbak Andayani, Mbak Ois itu aku catat ya. Nanti bisa mendapatkan ini. Oke, kita sudah ada 7 audiens. Alhamdulillah. Tidak apa-apa sih. Mbak Ika, berkualitas. Saya boleh tanya? Boleh, Mbak Siti. Iya. Ini Bu Win, ini mau tanya, saya kan sering juga lihat tuh kalau di Instagram tuh kayak jeruk lemon itu diiris-iris kemudian campur sama madu gitu kan? Ya. Itu termasuk apa? Artinya didiamkan juga dulu, kemudian baru diminum. Iya. Jadi itu masuk infus water bukan gitu? Masuk kategori infus water terus disiram air Mbak. Diamin dulu. Bahkan buat yang ingin menurunkan kadar lemak dalam tubuh untuk detox dan untuk yang penyakit jantung koroner itu lemon, madu, bawang putih sama jahe dijadiin satu, malah didiemin. Besoknya diminum. Tapi dibentuknya dibikin paste kayak pasta gitu. Oh gitu. Ada yang itu kalau ditambah air lagi ya? Harus ditambah air lagi kalau? Iya. Jadi langsung tambah air. Bahkan kalau saya pernah diminta buatin buat yang sakit jantung koroner itu saya sampai yakin nih saya minta buatin. Iya, saya dikasih tahu jadi dilapis-lapis. Lemon dilapis sama jahe, diiris-iris, terus dikasih siram madu, bawang putih, jadi terus ditutup, nggak tanpa air itu, ditutup didiemin. Iya. Kan airnya itu harus artinya dalam waktu 12 jam harus diminum, harus habis juga, atau boleh disimpan di kulkas? Kalau itu aman Mbak, kalau itu aman disimpan di kulkas. Yang nggak boleh itu yang udah dicampur nanas dengan nanas tadi itu karena dia ngegas. Iya. Gitu. Tapi kalau ini setahu saya yang pernah buat itu selama tidak dicampur air ya, jadi benar-benar madu. Itu lemon dilapis dilapis jahe, terus sama bawang putih, terus disiram madu, terus didiemin. Itu minum airnya yang diminum memang. Dan itu aman banget. Gitu.
Ya, makasih Bu Wiwin. Satu lagi boleh ya? Ya boleh, monggo silakan. Tadi kan ada buah-buah yang artinya tidak boleh diminum oleh dimakan oleh orang-orang yang diabetes. Ya alhamdulillah saya bukan diabetes itu kan, tapi kan boleh artinya untuk pencegahan lah ya. Itu buah-buah apa aja Bu? Pisang setahu saya. Saya dikasih tahu nenek saya pisang, terus manggis, kadar gula tinggi banget, manggis. Terus ini apa namanya? Satu lagi tuh buahnya tuh, buah durian juga nggak boleh. Iya. Nah, durian itu nggak boleh. Mangga gimana? Mangga aman. Iya. Oh aman ya. Ya nangka ya benar. Mangga apa ya yang nggak boleh? Itu tuh karena dia kandungan karbo sama gulanya tinggi banget. Mangga apa sih namanya itu? Kawista. Itu nggak boleh. Karena dia kandungan gulanya tinggi banget. Iya. Jadi situ. Makasih Bu Wiwin. Ya sami-sami, salam ya buat Padang. Tetap semangat ya. Mungkin gempanya Mbak nggak mengakibatkan rumah retak. Iya, mohon doanya. Amin. Mudah-mudahan selamat semua ya buat warga Padang. Iya, amin. Makasih pertanyaannya Mbak Sisi. Iya, sama-sama Bu Wiwin ya. Oke. Tadi dari Ibu Wiwin ini ada resep ya Bu ya? Iya, ada resep. Jadi saya pasti ada resep spesial dari West Java, yaitu yang biasa saya buatin buat teman-teman saya. Mungkin bisa dipraktekkan di rumah, itu bagus banget. Ada beberapa yang bisa diaplikasikan buat sehari-hari. Monggo silakan buka dapurnya apakah ada gitu. Tapi intinya buah, sayur, herbal itu bisa kok. Selama itu tidak lewat dari 12 jam ya. Begitu Mbak Ika. Ini Mbak Kris, Mbak Kris itu Mas atau Mbak ya? Malam. Halo, selamat malam. Malam Mbak Kris. Yeah. Ini Mbak atau Mas nih, maaf. Halo Mbak Eli Leroy. Halo. Halo juga. Oh halo Ibu Kris, halo apa kabar? Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Bu. Boleh. Oke. Buka aja ininya Mbak Andayani. Kita head to head aja. Aku kalau diketik nggak ini baca. Gimana Mbak? Oke. Tadi di video sepertinya ada blueberry atau anggur anggur sebagai bahan infus. Apakah kulitnya tanpa dikupas terlebih dahulu atau langsung dimasukkan saja? Itu dibuang ujungnya ya, dicuci, dibuang ujungnya, masukkan semua. Jadi memang itu tetap keluar sih itunya. Saya pernah bikin, jadi tetap keluar. Kalau dibuka juga bisa sih. Saya karena masukin aja, cemplungin aja. Jadi intinya seru sih sebenarnya. Dapat rekomendasi dari teman-teman yang pengguna lah di komunitas healthy living ya. Saya cobain satu-satu. Ternyata bisa. Tapi kalau impor ya cukup menguras kantong juga ya. Jadi saya biasa yang lokal ya, biasa lemon, nanas, serai. Jadi yang ada di dapur lah intinya saya pakai gitu. Jadi semua buah itu bagus, punya manfaat. Jadi nanti bisa lihat di videonya, nanti juga bisa di-share ya Mbak ya. Besok kita di tele. Jadi teman-teman bisa download kok, bisa pelajarin juga di rumah. Itu bagus buat kesehatan. Jadi monggo nanti kalau yang nggak sempat hari ini besok di tele juga bisa. Jadi nanti bisa di-share loh. Jadi pelajarin masing-masing. Begitu. Makasih Mbak Andayani. Oke. Ini lagi pertanyaan saya kasih hadiah nih. Ini Mbak, Bu jadinya ya. Teh yang diberi Mbak Win waktu saya beli garam, apakah bisa digunakan sebagai larutan infus water?
Bisa Mbak, ini yang terbaru ini saya pakai ini loh. Pakai green tea yang saya pakai, saya punya, maklum sambil jualan kan apa yang ada kalau saya. saya combine dengan teh hijau karena teh hijau kan juga mengandung banyak vitamin dan mahal banget sih sebenarnya teh hijau itu. Teh hijau bukan teh tubruk ya. Teh hijau, karena teh hijau itu benar-benar murni daunnya yang dipakai, daun tanpa batang ya. Jadi daunnya aja yang dikeringin dan dia teknik keringnya itu cuman 60%. Jadi nggak sampai gosong, jadi tetap warnanya tetap hijau dan seperti mungkin teman-teman ada yang sudah beli produk afternoon tea saya, jadi tetap hijau, tetap eksis dan itu dibeli sama teman saya yang di orang di ini ya di gym itu buat ini buat menguruskan badan katanya buat diet. Jadi saya pakai itu untuk combine bikin infus water. Kayaknya ada yang nanya deh Mbak Subi. Iya, ini dari Kak Glory Wong. Mbak izin tanya, kalau saya bikin lemon buat infus water jam 12 aja udah nggak enak baunya, apakah masih aman diminum? Kalau selama jam 12 itu buatnya berapa jam Mbak? Dari jam berapa? Berapa ya? Kalau Mbak Glory enakan dinyalain deh. Ininya speakernya jadi enak kita. Izin tanya Bu. Ini pagi-pagi kalau saya bikin biasanya jam 7. Tapi kok jam 12 itu udah baunya udah nggak enak gitu loh. Akhirnya saya suka buang aja, jadinya nggak enak gitu kan, baunya rasanya kayak gimana ya, kayak udah kayak busuk gitu loh lemonnya itu. Kenapa ya Bu ya? Lemonnya itu dicampur nggak atau cuma lemon doang? Cuma lemon doang sama air. Sama air. Iya. Kenapa ya? Saya biasa buat minum kayak gini Mbak. Jadi ini saya teh saya campur lemon. Saya buat tadi jam 4 ya sebelum saya pergi. Saya tadi sempat keluar sebentar. Tapi kalau emang wanginya udah nggak enak ya nggak apa-apa sih Mbak. Better emang dibuang aja, lebih baik fresh sih. Ini infus water ini dibuat kan kalau yang buat ready to eat, ready to go yang biasanya di keluar gitu kan. Saya kalau keluar itu saya selalu bawa ini apa kalau ketemu orang kalau meeting atau ketemu orang di luar saya selalu bawa minum sendiri. Jaga-jaga lah gitu. Tapi kalau lebih enak fresh sih Mbak Glory. Lebih enak rasanya seger banget nih Bu, Mbak kalau misalnya pakai minum infus water tuh ya, apalagi yang lemon, aduh wanginya seger. Emang, tapi ada kategori, saya pernah beli lemon apa ya, dia gede banget sih, emang gede banget lemonnya itu, impor sih lumayan harganya, dan dia emang dia bikin apa sih baunya itu apa sih cepet gimana ya? Memang ada sih beberapa kategori lemon ya, kategori lemon yang cepat dia itu gasnya cepat keluar. Kalau misalnya tipe ciri-cirinya adalah ada busanya Mbak. Kalau misalnya lewat dari 4 jam terus bikin lemon, disiram air panas atau air dingin terus ada sedikit busanya, itu berarti gasnya tinggi tuh Mbak. Oh iya iya betul. Nah itu mengandung gas, itu berarti itu janganlah, not recommended kalau untuk jadi water. Memang ada beberapa buah yang ciri-cirinya kalau mengandung gas tinggi itu ada ininya, ada buih kayak busa gitu kalau kelamaan. Nah itu hati-hati. Oh gitu ya. Terus kalau misalnya dicampur stroberi itu apa nggak busuk ya Mbak ya? Kalau sampai 12 jam. Saya sih belum pernah coba. Oh, saya sih pernah coba bikin request buat teman di kantor. Jadi timunnya yang bagus itu bukan timun buah ya teman-teman. Mbak Glory bukan timun buah ya. Yang saya rekomendasikan itu timun Jepang, Kyuri. Yang panjang itu yang warnanya hijau banget. Bukan timun lokal yang bisa buat lalap tuh. Iya. Tapi agak keras ya itu yang hijau banget tuh ya timun Jepang itu. Ya, tapi dia lebih bagus, lebih banyak kandungan vitaminnya dibanding yang buat lalap ya. Yang saya itu kalau lalap buat panas dalam bagus, dia buat balancing. Tapi kalau buat di infus water bagusan yang Kyuri, jadi timun Jepang gitu.
Itu saya pernah bikin lemon, timun Jepang, strawberry sama mint sama jahe, itu kombinasi warnanya bagus banget. Tapi memang saya bilang sama teman saya ini langsung diminum ya, jangan dibesokin. Nggak boleh lebih dari 12 jam. 6 jam juga kalau bisa langsung habis diminum. Jadi seperti itu Mbak Glory, yang namanya infus water itu tidak bisa lama-lama. Kalau begitu dapat buat ya selama itu nggak lebih dari 12 jam itu harus cepat diminum. Kalau lebih dari 2 jam udah buang aja. Karena memang dia pasti akan ngeluarin kayak busa-busa gitu. Terus di botolnya itu dia akan sedikit nembung. Iya. Terus jadi, airnya itu udah mulai agak keruh ya. Betul. Jadi itu bisa dilihat ya. Memang ngeri-ngeri sedap sih namanya infus water. Namanya infus kan. Nah perpaduan buah itu kayak jahe, nanas sama sereh. Itu kalau lebih dari 24 jam itu senang banget. Bikin gas. Jadi botol saya pernah pecah Mbak Glory. Jadi pas saya taruh di lupa, saya mau minum, saya nggak bisa minum es ya, saya taruh di atas kulkas, terus saya lupa. Besok paginya pecah jadi 4 botolnya. Bener-bener pecah jadi 4 kayak gini nih. Itu gasnya tinggi banget berarti kan. Jadi hati-hatilah, makanya bener dokter bilang infus water itu nggak boleh lebih dari 12 jam. 6 jam pun better harus langsung diminum. Jadi seperti itu. Iya. Makasih ya Mbak. Ya, sami-sami Mbak Glory. Sehat selalu ya. Nah, gitu ya teman-teman ya, Mbak Ika. Sebenarnya infus water itu buat orang yang nggak sempat minum buah, makan buah sebenarnya ya, dan buat orang yang nggak sempat minum air putih. Jadi ini kemasan ready to go yang orang selalu beli bawa gitu ya kan. Tapi selama itu bisa makan buah, selama bisa itu fresh lah, mendingan fresh aja gitu sih. Itu tadi kalau nggak salah ada pertanyaan ya? Ya, ini dari Mbak Kris. Oke. Halo Mbak Kris. Silakan speakernya lebih enak. Saya senang jadi bisa dengar suaranya langsung. Mbak Kris mau ini? Lagi sambil jalan. Oke. Silakan Mbak Ika bacain. Jadi untuk kontainernya berarti sebaiknya botol plastik, Bu? Ya, better botol plastik yang PET yang tebal atau botol kaca. Oke. Tapi kalau botol kaca sih langsung diminum ya. Botol plastik kalau lebih dari 6 jam, 12 jam lah kalau untuk dibawa ke kantor ya. Ini yang seperti ini yang PET, dia lebih tebal botolnya. Kaca boleh tapi nggak harus dibesokin ya, harus langsung diminum. Oke. Kaca lebih aman sih sebenarnya daripada plastik. Karena walaupun bagaimana plastik masih mengandung ada bahan-bahan yang nggak bagus sih kalau plastik. Selama masih bisa kaca, better kaca, tapi harus langsung diminum ya Mbak Kris. Apalagi Mbak Kris kerja ya. Nah, saya sih rekomendasiin tumbler atau pakai tumbler itu lebih bagus kayak gitu. Dan itu langsung diminum ya Mbak, jangan dibesok-besokin. Intinya selama masih bisa makan buah, makanlah buah. Tapi kalau selama buat di luar rumah atau ke kantor ya infus water sih solusinya, apalagi yang jarang minum air ya, yang susah minum air ini bagus banget, mengurangi dehidrasi juga. Jadi emang digunakan untuk orang-orang yang sedang di luar infus water itu. Oke. Ibu Wiwin sudah menemukan pertanyaan yang paling menarik atau belum nih? Udah saya Mbak Hesti, pertanyaannya bagus banget. Mbak Andayani juga, sekali lagi saya kasih langsung nih ya. 2 pertanyaan Mbak Andayani. Lalu Mbak dari Padang juga. Nanti saya kasih. Saya bisik-bisik ya mau Mbak Ika, nanti pemenangnya siapa, nanti tinggal di Japri ya. Di Telegram ya Bu ya?
Ya, di Telegram besok saya umumin siapa pemenangnya. Gitu. Oke. Jadi kita sudah punya 3 kandidat ya Bu ya? Ya, 3 kandidat. Mbak Andayani sama Mbak Susi tadi ya? Ya. Oke. Jadi buat ketiga kandidat calon pemenang, besok jangan lupa buat join di telebinar ya, buat sesi telebinar jam 10 sampai jam 11 ya. Nanti kalau nggak join takutnya hangus malah ya Bu ya. Iya. Jadi intinya sih yang namanya buah-buahan itu memang dibutuhkan untuk tubuh ya Mbak Ika ya. Memang kita kan sebagai makhluk hidup memang kita harus memenuhi kadar kebutuhan nutrisi tubuh kita, nggak cuma dari makanan, dari vitamin, dari buah-buahan juga, karena hidup itu kan harus balance, harus seimbang, jadi semuanya harus seimbang. Hidup itu juga nggak boleh berlebihan, jadi makanlah seperlunya. Begitu pula juga dengan apa yang kita konsumsi, harus seimbang dan tidak berlebihan. Nah, itulah yang bagus buat tubuh. Yang jelas sih kondisi badan kita harus kita jaga supaya imun tubuh kita bagus. Alhamdulillah selama saya garis terdepan bertemu dengan banyak orang, saya selalu proteksi diri malamnya, minum air hangat yang banyak, terus pagi-pagi saya minum infus water, air nanas, rebusan air nanas. Di jalan untuk persediaan stok saya melawan radikal bebas dan Mr. Covid dan dan Omicron. Saya selalu bawa infus water untuk jaga-jaga juga. Jadi biar enak ya, kan kita juga butuh proteksi diri ya kan. Tapi selain itu positive mind. Jadi kita jangan stres ya. Aduh, tetangga saya sakit. Aduh, Omicron datang lagi. Aduh, ini saya gimana? Jangan. Positive thinking aja, enjoy aja. Jadi jangan dibuat yang stres dengan berita-berita yang itu. Intinya percaya diri aja bahwa kita sehat, bahwa kita akan baik-baik saja. Kalau kita terlalu banyak pikiran juga gak kuat menahannya gitu kan, akhirnya sakit. Dilan aja gak kuat, apalagi saya. Biar Dilan saja. Ya, biar Dilan saya yang menanggung. Kita cukup yang ringan-ringan saja. Iya ya. Si Dilan bakalan bersin-bersin tuh kita omongin. Oke, tak terasa kita sudah 1 jam ya Bu Wiwin ya ngobrol-ngobrol, sharing. Aduh, seru banget. Susah banget nih ya waktunya ya. Iya. Betul. Jadi ya ini dari Mbak Andayani. Ya. Bacain langsung tutup. Alhamdulillah saya rutin mengkonsumsi infus water dari bahan buah-buahan dan rempah-rempah. Malam ini dapat wawasan baru lagi tentang infus water dari Mbak Win. Saya menggunakan botol kaca dari Subi Antik loh. Wah, terima kasih nih ya. Ya, ini Mbak Andayani juga nih langganan garam saya loh. Oke, jadi itu dia tadi ya teman-teman ya, 1 jam kita udah ngobrol-ngobrol, sharing-sharing seputar infus water. Jadi banyak banget ilmu, wawasan dan juga pastinya tadi ya pesan moral nih dari Mbak Wiwin ya supaya tetap menjaga kesehatan tubuh. Oke. Jadi kalau buat ya Ibu silakan. Intinya tubuh kita itu harus dijaga ya teman-teman, asupan gizi, vitamin dan lain-lain. Oh Mbak Ruli keluar. Jadi asupan gizi, vitamin dan lain-lain itu harus kita jaga supaya balance ya. Dan juga itu satu lagi infus water kalau yang udah lewat, saya pernah lewat dari 12 jam masih ada sisa sedikit. Saya masukkan ke dalam botol, ini iseng aja, masukkan ke dalam botol, saya buat toner muka. Itu vitamin C-nya bagus banget, jadi habis dari luar, bersihin muka, pakai makeup ya kan, saya semprot-semprot mukanya, aduh vitamin C banget, vitamin C alami dan bagus banget gitu. Tapi kalau orang yang nggak suka buang-buang sesuatu sih, apa aja saya manfaatin. Oh, keren nih.
Ya, memang kita harus kreatif gitu kan untuk menjaga kehidupan hidup kita supaya sehat tuh nggak pasti harus mahal. Semuanya ada di dapur, asal kita bisa rajin-rajin cari rekomendasi, cari-cari info gitu kan. Yang penting asal tidak berlebihan aja, gitu. Yang penting gitu. Duh, udah 1 jam ya Mbak Ika ya? Tidak terasa banget Ibu ya. Terasa, ini saya amazing banget, makasih banget Mbak Susi ya, jauh-jauh dari Padang. Aduh, kalau kebayang kalau harus jumpa darat ya dari Padang ke Jakarta. Makasih banyak juga Bu Win ilmunya. Ya, aku Pak Uni Susi Padang, aku jadi nggak konten tuh. Uni Susi, terima kasih banget hari ini bisa hadir ya. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi ya Uni ya. Bisa follow IG saya, kalau ada sesuatu bisa follow saya, bisa tanya-tanya gitu kan. Jadi boleh. Biar kita makin banyak teman, makin banyak wawasan ya kan. Ya, benar. Makasih ya Uni Susi. Mbak Eli Lero juga terima kasih. Juga terima kasih. Terima kasih juga Mbak Susi malam hari ini sudah Mbak Susi, salam buat warga Padang. Terima kasih ya sudah hadir. Selamat sampai tujuan, hati-hati di jalan. Baik, Mbak Andayani juga terima kasih. Gabung di Tele karena selalu ada jadwal webinar lingkungan hidup. Sama-sama Mbak Hesti juga makasih ya sudah hadir, thank you banget. Yang penting sehat-sehat selalu lah, jaga kesehatan tubuh ya. Ini rentan banget. Ini kita masih musim hujan loh yang kita nggak bisa prediksi. Mungkin kemarin di mana yang hujan es, nah itu bahaya banget kalau kita nggak bisa jaga imun kita, bisa sakit loh. Apalagi hujan es itu berarti kan suhunya dingin banget. Jangan lupa besok di-share ya itu dilihat videonya yang bandrek. Itu baru musim hujan. Jadi teman-teman kalau musim hujan jangan lupa minum yang hangat-hangat ya. Jahe, serai is better dan lemon. Untuk jaga kesehatan. Uni, salam buat keluarga di Padang ya. Insyaallah ya. Makasih banyak Bu Win ya, Mbak Ika. Yuk. Oke Ibu. Yo, assalamualaikum. Ya. Pamit duluan ya. Ya, silakan Mbak Sisi. Mbak Andayani juga itu katanya di ini ya di Surabaya. Iya, sehat-sehat selalu ya Mbak Andayani ya. Yang penting jaga kesehatan, jangan lupa posisi pola makan dan pola hidup juga dijaga ya. Jangan terlalu capek juga kerja. Kita juga tubuh kita juga kan nggak mesin. Bukan mesin yang harus diporsir 24 jam. Oke, Mbak Kris, terima kasih juga sudah. Terima kasih ya di jalan ya. Oke, buat teman-teman kalau mau order bisa langsung ke Instagramnya Seleraku My Test ya. Atau lagi mau donasi silakan monggo. Saya setiap Jumat saya open donasi minimal 10 porsi ya. Jadi saya bagikan buat pejuang jalanan kayak abang-abang Gojek, tukang sapu, tukang parkir, terus pemulung di jalan gitu kan. Jadi saya bagikan di jalan. Yayasan yatim juga saya bagikan. Garam untuk saat ini saya nanti akan pre-order lagi garamnya karena ada garam baru lagi lebih putih dan lebih bersih. Nanti akan saya coba ya open order lagi. Makasih ya Mbak Andayani, sehat selalu ya. Jaga kesehatan, salam buat orang Surabaya. Oke ya, buat teman-teman kalau mau kepo-kepo atau mau tanya-tanya bisa mengunjungi Instagram dari West Java Mahkai ataupun di Seleraku My Test ya. Kalau teman-teman mau order botol-botol kaca yang pastinya aman dan juga cantik juga teman-teman bisa order langsung ke Subi Antik. Ini banyak loh ya di Subi Antik. Bisa ke marketplace kami, tinggal cari saja Subi Antik ya, atau ke Instagram kami mau DM
juga boleh ya, tanya-tanya dulu juga boleh. Oke, teman-teman terima kasih banyak, dan juga pastinya Ibu Wiwin terima kasih banyak, menginspirasi sekali hari ini. Kita ketemu lagi ya Bu ya. Ya, terima kasih. Salam sehat ya, teman-teman. Semua. Kita ketemu lagi besok jam 10 sampai dengan jam 11. Oke, kita jam 11. Terima kasih. Oke, selamat malam semuanya. Selamat istirahat.